Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainyatul Zulfa. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani atau mengatasi masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh lembaga keuangan internasional dapat bersifat lunak, yang berarti dengan suku bunga yang rendah dan jangka waktu pengembaliannya relatif panjang. Jenis-jenis lembaga keuangan internasional ada 4. 1. Bank Dunia, International Monetary Fund atau IMF, Islamic Development Bank (IDB), Asian Development Bank (ADB). Bank Dunia. Bank Dunia merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Menurut Article of Agreement Bank Dunia, seluruh keputusan harus diarahkan oleh sebuah komitmen untuk mempromosikan investasi luar negeri, perdagangan internasional, dan memfasilitasi investasi modal. Fungsi Bank Dunia mengurangi serta menghilangkan kemiskinan di negara-negara terkait. Tujuan berdirinya Bank Dunia adalah 1. Merekonstruksi dan membangun daerah yang rusak karena peperangan dan pembangunan ekonomi di negara-negara yang belum maju. Kedua, memajukan perdagangan internasional dan neraca pembayaran yang seimbang. Ketiga, mengadakan koordinasi dengan pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh atau melalui badan-badan internasional lain. International Monetary Fund atau IMF. IMF dalam bahasa Indonesia disebut Dana Moneter Internasional. IMF merupakan sebuah organisasi dunia yang bertugas mengatur sistem keuangan internasional, juga menyediakan pinjaman kepada negara-negara yang membutuhkannya. Fungsi International Monetary Fund atau IMF ada 3. 1. Mengawasi kesepakatan nilai tukar tetap antar negara. Kedua, membantu negara dalam mengelola nilai tukarnya sehingga akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, serta juga menyediakan modal jangka pendek untuk dapat membantu neraca pembayaran. Tujuan berdirinya IMF adalah: pertama, membantu dalam mengatasi ketidakseimbangan struktur neraca pembayaran negara-negara anggota. Kedua, mengusahakan tercapainya stabilitas nilai mata uang atau valuta, serta juga mewujudkan sistem pembayaran internasional sehingga dapat mengurangi hambatan perdagangan antar negara. Ketiga, membangun dalam memperlancar perdagangan internasional. Islamic Development Bank atau IDB. Islamic Development Bank adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan sesuai dengan The Declaration of Intent yang diterbitkan oleh Conference of Finance Ministers of Muslim Countries yang diadakan di Jeddah pada tahun 1973 dengan tujuan untuk mempromosikan perkembangan ekonomi dan sosial dari komunitas Islam, baik negara anggota atau non-anggota yang sejalan dengan syariah Islam. Tugas dan fungsi IDB adalah menanamkan modalnya dalam bentuk penyertaan modal atau equity pada perusahaan-perusahaan produktif dan potensial di negara-negara anggota, memberikan bantuan khusus dalam bentuk hibah untuk beasiswa, pelatihan, bantuan teknik, ataupun bencana alam, membantu pembiayaan untuk meningkatkan perdagangan antar negara anggota. Tujuan berdirinya IDB membantu meningkatkan perkembangan dan kemajuan pembangunan ekonomi negara-negara anggota, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan prinsip syariah. Terakhir, Asian Development Bank atau ADB.
ASEAN Development Bank adalah sebuah bank internasional yang berkantor pusat di Filipina yang membantu pertumbuhan sosial dan pertumbuhan ekonomi di Asia dengan cara memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. Fungsi dari ADB ada 3. Pertama, memberikan pinjaman dan melakukan investasi modal atau equity investment untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang. Selanjutnya, memberikan bantuan teknis dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Terakhir, mempromosikan investasi untuk sektor publik dan swasta demi tujuan pembangunan. Tujuan berdirinya ADB untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama di kawasan Asia dan Timur Jauh, serta ikut membantu memperlancar proses pembangunan ekonomi di negara berkembang yang menjadi anggotanya. Kesimpulan, lembaga keuangan internasional didirikan untuk menangani atau mengatasi masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik berupa bantuan pinjaman atau bantuan lainnya. Kedua, lembaga keuangan internasional terdiri dari Bank Dunia, International Monetary Fund, Islamic Development Bank, ASEAN Development Bank. Keempat, lembaga keuangan internasional tersebut memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.